informasi yang telah kami rangkum, baik dari ibu kota dan juga seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari relokasi Jakarta Utara dan penjaringan Jakarta Utara menolak direlokasi dari tempat tinggal mereka. Mereka beramai-ramai memblokade akses ke salah satu lokasi penertiban warga di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Kita akan bergabung bersama Akbar Prabowo di sana. Akbar, jika memang sudah ada rusun atau rumah susun yang disediakan untuk warga yang direlokasi, kenapa sebagian warga masih melakukan penolakan pagi tadi? Mengajukan gugatan kepada DPRD atau mengambil tindakan hukum seperti yang dilakukan oleh warga Kalijodo dengan kasus yang sama? Akbar Prabowo, informasi Anda terkait relokasi warga di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Kita beralih ke informasi dari aksi penyanderaan yang terjadi di Filipina, saudara. Belasan tentara Filipina tewas dalam baku tembak dengan kelompok militan Abu Sayyaf di Pulau Basilan, Filipina. Baku tembak terjadi ketika militer Filipina berusaha membebaskan sekelompok sandera asing menyusul lewatnya dengan pembayaran uang warga negara Indonesia yang hingga kini masih disandera kelompok militan di perairan Filipina. Apakah ada keterangan resmi dari pemerintah Indonesia? Kita akan bergabung bersama Friska Clarissa yang saat ini berada di Istana Kepresidenan. Friska, apakah baku tembak yang terjadi di Filipina berdampak pada 10 warga negara Indonesia yang tengah ditawan atau disandera di perairan Filipina? Warga negara Indonesia yang telah disandera sejak 26 Maret lalu hingga saat ini, apa yang tengah disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia ini? Clarissa, informasi Anda. Saudara Kasipot akan kembali dengan informasi langsung terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sesaat lagi saya juga. Pengumpulan penggunaan narkoba yang dilakukan oleh Dandim 7 Wirabuana yang ditangkap oleh CNN beberapa waktu lalu, ya. Dari Makassar, saya akan mengajak Anda untuk melihat ke Aceh, saudara, karena Polda Aceh melakukan pemeriksaan urin terhadap ratusan anggota personel Mapolda Aceh. 3 personel aparat kepolisian daerah Aceh dinyatakan positif menggunakan narkoba. Tadi, tes urin juga dilakukan terhadap ratusan pejabat eselon dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Cimahi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan ini, urin milik 10 pegawai negeri sipil terindikasi mengandung zat narkotika. Kita akan bergabung bersama Ahmad Fadilah di Cimahi, Jawa Barat. Ahmad, apakah sudah dipastikan bahwa 10 pegawai negeri sipil ini positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urin mereka? Ada indikasi zat narkotika di sana. Sanksi apa yang akan diterima oleh 10 PNS ini? Anda dua bergabung dari Cimahi, Jawa Barat. Dan sekarang tetaplah di live report karena kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jaringan Jakarta Utara menolak untuk direlokasi dari tempat tinggal mereka. Warga beramai-ramai memblokade akses ke salah satu lokasi penertiban. Tewas dalam baku tembak dengan kelompok Abu Sayyaf di Pulau Zamboanga, Filipina. Pertempuran terjadi ketika militer Filipina akan membebaskan para sandera. Menyusul tenggat pembayaran dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan ke-10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf dalam keadaan selamat dan baik. Retno Marsudi juga memastikan tidak terdapat warga negara Indonesia dalam pertempuran kelompok Abu Sayyaf dan tentara Filipina di Basilan. Beralih ke Surabaya, Jawa Timur, saudara, seorang pengemudi Gojek diamankan petugas kepolisian Polsek Wonokromo karena ia mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama dan pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng selama 1 tahun. Sementara itu, petugas Reskrimum Polda Lampung kembali menangkap tersangka kasus jual beli janin dengan modus aborsi. Jaringan jual beli janin ini mulai meresahkan warga yang memiliki anak perempuan yang tengah hamil. Kita akan bergabung bersama Pak Tommy Oktora di Lampung. Pak Tommy, bagaimana kasus jual beli janin dengan modus aborsi ini bisa terungkap ke publik? Ditangkap oleh pihak kepolisian terkait transaksi atau jaringan jual beli janin. Dan ini mulai meresahkan warga di Lampung, Pak Tommy. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak kepolisian terkait kasus?
pemerintah serta kepolisian bisa mengusut tuntas jaringan jual beli janin yang ada di Lampung. Terima kasih Pak Tommy Oktora. Kita beralih ke Ibu Kota, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan dari Ketua DPRD dan juga Wakil DPRD DKI Jakarta untuk menyelidiki dugaan suap pembuatan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta yang pernah disebut dalam kasus reklamasi ini, yakni Sunita Wijaya, akhirnya akan bicara mengenai berbagai isu tentang reklamasi. Sony mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK dan menjelaskan dugaan suap reklamasi di Pantai Utara Jakarta terus menjalar ke sejumlah orang penting. Setelah anggota DPRD Jakarta M. Sanusi ditahan, KPK juga menahan Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya. Berita korupsi reklamasi bahkan menyasar ke orang dekat DKI 1, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi? Anda harus menyimak Aiman pukul 10 malam di Kompas TV. Kami hadirkan, saya Julian. Seorang polisi di Jakarta Timur membantu seorang ibu yang melahirkan bayinya di dalam mobil polisi. Informasi selengkapnya di Live Report sesaat lagi. Live Report kembali dengan informasi soal kejadian yang tidak biasa tapi mengharukan, di mana seorang ibu yang tengah hamil tua secara tiba-tiba merasakan ingin segera melahirkan. Tapi karena terjebak macet ibu kota, akhirnya sang bayi dilahirkan di dalam mobil polisi dengan bantuan dari seorang polisi. Untuk mengetahui peristiwa ini, kita akan bergabung bersama Ardi Praseno di Jakarta Timur. Ardi, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, Ardi? Di Praseno, informasi Anda dari Jakarta Timur terkait seorang ibu yang dibantu proses melahirkannya oleh seorang polisi lalu lintas. Dan setelah di Korea Utara, negeri yang selama ini dikenal menutup diri dan kerap mempersulit orang asing untuk masuk, kini mulai membuka diri. Dan hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga dari luar Korea Utara yang ikut dalam acara Pyongyang International Marathon. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Live Report hari ini.